Mbak Reta kok sampai di Australia itu gimana ceritanya? Kan biasanya kalau di ITS itu langsung kerja, terus kemudian ya biasanya perempuan itu kalau kerja, kemudian mendapatkan suami, yang melupakan studi. Ini kok malah sekolah di Australia, gimana ceritanya? Pengen jalan-jalan awalnya Pak. Oh, pingin healing. Pingin jalan-jalan. Sekaligus belajar. Oh, Nah, sekaligus jadi biar nggak belajar. jalan-jalan aja, nggak belajar aja, sekalian semuanya kan bisa. Kenapa enggak Pak? Jadi bisa bergembira tapi dapat ilmu. Iya. Wah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Mbak Rita? Baik Pak. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini itu kita kedatangan tamu yang istimewa. Sebetulnya bukan kedatangan sih, kita menculik beliau dari Swiss Hotel. Swiss Bill Hotel di Kertajaya ya Mbak. Ini sebenarnya mau acara apa sih sebenarnya itu? Nanti ada MOU Pak dengan Oh, ya, kerjasama. ada MOU kerjasama antara Vokasi UGM atau UGM-nya sendiri. Lokasi Vokasi UGM dengan LX Internasional. LX Internasional. Pemirsa, kalian perlu tahu Mbak Rita ini adalah salah satu dosen di eh, apa bahasanya, departemen ya? Departemen Teknik Elektroinformatika. Jurusannya Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Fakultas Vokasi UGM. Iya. Oke. Sekolah vokasi. Oh, sekolah vokasi ya. Memang setiap kampus itu beragam Iya, beda namanya. istilahnya di situ. Mbak Rita, kalau ngomong-ngomong, menikmati nggak sih di teknologi rekayasa perangkat lunak? Di situ itu menikmati nggak kerja di situ? So far menikmati Pak, udah lama juga soalnya kan. Oke. Jadi kalau menikmati, ini bukan berarti yang selalu merekayasa itu kan? Apa? Karena sekarang itu pemirsa itu kalau ngomong dengar rekayasa itu pasti ada rekayasa. Padahal sebetulnya teknologi rekayasa perangkat lunak itu sebenarnya apa sih sebetulnya? Develop software ya. Rekayasa perangkat lunak kan sebenarnya bahasa Indonesia dari software. Ah. Jadi kalau misalnya kayak sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang dipakai tuh. Nah itu untuk membuatnya itu ada kayak semacam proses yang harus dilewati sampai dari awal kebutuhan sampai akhirnya jadi. Oh, maksudnya tidak rekayasa seperti negatif yang ini teman-teman melihatnya itu nggak taunya memang untuk kebutuhan untuk software ya. Oke. Jadi kalau gitu ini sesuai dengan proses kuliah dahulu pada waktu S1 ataupun S2. Iya, waktu S1 itu dulu minornya di akhir-akhir saya milihnya juga RPL namanya. Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa perangkat lunak. Waktu di ITS ya? Iya, di Oke, ITS. Terus kemudian sempat kerja dulu 4 tahun. Habis itu S2 ngambil lagi yang software lagi. Software lagi di Australia. Iya. Oke. Kok menarik ya? Mbak Reta kok sampai di Australia itu gimana ceritanya? Kan biasanya kalau di ITS itu langsung kerja, terus kemudian ya biasanya perempuan itu kalau kerja, kemudian mendapatkan suami, yang melupakan studi. Ini kok malah sekolah di Australia, gimana ceritanya? Pengen jalan-jalan awalnya Pak. Oh, pingin healing. Pingin jalan-jalan. Sekaligus belajar. Oh, Nah, sekaligus jadi biar nggak belajar. jalan-jalan aja, nggak belajar aja, sekalian semuanya kan bisa. Kenapa enggak Pak? Jadi bisa bergembira tapi dapat ilmu. Iya. Ya walaupun nunggunya jadinya kan lama kan. Oke. Kerja dulu 4 tahun karena kan Ah, karena pengen di luar negeri. Jadi bayar sendiri kan nggak bisa. Oke. Nah, satu mata kuliah tuh kira-kira kayak 5.000 Australian dollar. Itu kan ya nggak bisa sendirian. Oke. Jadi nyari beasiswa. Nah sambil nungguin beasiswa kerja baru akhirnya bisa berangkat. Oh gitu. Jadi memang pengen bekerja, maksudnya studinya itu bekerja dahulu karena untuk membiayai itu. Waktu itu kok nggak berpikir untuk mencari LPDP ataupun? Enggak, maksudnya itu nyari beasiswa. Oh, nyari beasiswanya. Karena Wah. kerja sendiri juga. Iya. Tahu dapet apa enggak itu? Jadi intinya ya tetap di sana LPDP atau apa? LPDP. LPDP, tapi sebelumnya bekerja untuk Jadi
emang sebelum sekolah itu pengennya juga kerja dulu, nggak mau juga langsung habis S1 jujuk S2. Jadi pengen tahu dulu sebenarnya pas kerja itu kayak apa. Oke. Nah sambil cari beasiswanya itu akhirnya dapet, tapi ya nunggu dulu lah karena kan nyari kan juga lama kan. Oke. Apply mana-mana baru dapet bisa berangkat. Waktu itu tahun 2000 Lulus 2013. 2013 S1 2013 selesai 4 tahun, taruhlah 2016 17 18 18 baru berangkat. 2018 berangkat, kemudian 2019 selesai. Oke, menarik ya. Kalian yang pengen kuliah di luar negeri pasti menarik. Tapi mungkin Mbak Rita bisa bercerita, apakah ini menjadi semacam impian pada waktu kecil Mbak Rita? Pengennya sebenarnya emang either kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Oh, pilihannya waktu kecil kerja di luar negeri atau kuliah di luar negeri? Pengennya. Namun yang tercapai adalah kuliah di luar negeri. Iya. Ya mungkin suatu saat akan kerja di luar negeri juga ya. Harus pulang bahkan LPDP mengabdi. Oke, karena LPDP mengabdi maka harus kembali ke dalam negeri. Itu sebuah resiko kalau dibiayai oleh sebuah beasiswa. Mbak Rita, ngomong-ngomong biaya LPDP cukup di sana? Cukup kok. Cukup? Ya, Oke. cukup. Tidak perlu tambahan kerja, cukup menikmati itu. Nggak perlu, dan emang dari beasiswanya sendiri sebenarnya emang nggak boleh Pak. Oke. Nggak boleh Ini berbeda cerita, guys, berbeda cerita dengan konten yang sebelumnya kemarin ya. Tapi memang waktu itu beasiswanya bukan LPDP, dari apa itu negara Australia dan dari kampus Australia, dari apa itu Monash University. Waktu itu dia bisa part time. Kalau ini full harus studi ya. Setahu saya aturannya gitu. Oke. Nyolong-nyolong nggak tahu. Tidak boleh nyolong-nyolong kalau begitu. Nah, selama 2 tahun di Australia, apa yang didapat? Apakah sama lanjutan dari yang dari ITS atau berbeda? Sebenarnya kan kalau ilmu jelas beda. Ilmu jelas berbeda. Tahun kan semakin terbaru, berarti kan ilmunya semakin update. Oke. Sebenarnya pas kerja pun juga sempat udah pernah dapet ini. Oke. Pas dipelajari pas kuliah, ternyata dulu pas kerja emang sempat nyoba sendiri. Oke. Cuman pas kerja dulu karena keterbatasan posisi saya juga, dulu kan saya iOS programmer yang membuat aplikasi di platform iPhone, di device iPhone. Platform iPhone. Device iPhone. Device iPhone, Platformnya iOS. 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 iOS ini kan orang-orang yang apa itu gagap teknologi, gaptek ini untuk mendengar kalimat seperti itu tidak seperti teman-teman rekayasa teknologi rekayasa. Terus? Nah, terus jadi kalau dulu role-nya cuman kayak desainer sudah membuat desain, ya istilahnya mockup. Terus kita yaudah tinggal ngoding. Istilahnya ngoding dulu tuh. Jadi mentranslate dari sebuah desain ke aplikasi yang berjalan, yang bisa dipakai itu. Nah dulu kan cuma terbatas itu. Nah pas selama kuliah itu lebih belajar overall semuanya. Jadi tahu dari prosesnya, dari ketika ketemu klien itu kita gathering requirement gimana. Nah setelah itu brainstorming sama teman-teman. Kan kebanyakan karena saya ngambilnya coursework. Apa itu coursework itu? Temennya research. Lawannya sebenarnya. Kalau research kan ya udah riset sendiri. Gitu. Nah kalau saya ibaratnya final project. Jadi dikasih project 1 tahun. Sebelumnya juga sebenarnya 1 semester juga ada project yang lain. Itu dikasih klien beneran. Terus klien oleh apa? Kampus Melbourne-nya ya. Kampusnya disediakan klien itu dari perusahaan sana sendiri. Jadi yang di Australia. Ini kalau di Indonesia seperti apa itu Merdeka Belajar dan kemudian harus praktek atau apa ya, magang gitu, beda? Seperti itu ya, beda. Tapi case-nya kliennya yang datang ke kita yang janjian sama kliennya. Jadi ibaratnya kampus kerjasama ya, punya mitra juga, ya itu ibaratnya mereka juga butuh, bukan kita saja yang butuh. Jadi sama-sama dapat, mereka dapat sistem, kita belajar. Nah, itu kan ketemu, akhirnya ya kan diskusi langsung sama klien. Dimana itu dulu tidak saya lakukan waktu kerja.
karena kan Oh. dari dulu cuma terima jadi udah tahu dapatnya apa ya udah tinggal ngerjain. Itu kan ada role sendiri. Nah itu di situ saya belajar itu, terus sampai di desain aplikasinya itu juga belajar, sampai developnya sendiri. Cuma kalau develop kan sebenarnya bisa belajar sendiri, sampai akhirnya dipakai sama mereka. Intinya bahwa dalam proses itu kedua, maksudnya mahasiswa sebagai pihak kampus dan pihak ketiga itu senang karena saling menguntungkan gitu ya. Iya. Oke. Dan selanjutnya sesudah 2 tahun itu lulus. Tapi sebelum lulus, apakah terkait dengan materi-materi yang ada di sana itu connect dengan semua materi Indonesia? So far connect, Pak. Oke. Bahkan ini pun yang di kurikulum kami yang sekarang saya di teknologi BKS perangkat lunak itu juga mirip-mirip kalau di mapping kan sama yang di sana. Kan jurusannya namanya juga sama. Meskipun beda negara ya. Beda sama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke. Sesudah 2 tahun lulus 2019 ya? 19 akhir. 2019 akhir lulus sebelum pandemi Covid tentunya. Ya habis itu teman-teman saya online semua. Online semuanya. Tapi pilihan Mbak Rita itu adalah ke vokasi UGM. Nggak langsung. Oh nggak langsung. Gimana ceritanya kehidupannya? Ini berliku ini kehidupannya. Pertambat ke hati siapa sebelumnya? Kalau dulu ada opportunity-nya di Bandung. Oh di Bandung. Ya, di Universitas swasta di Bandung. Oke. Di Telkom University. Oke. Terus di sana 1,5 tahun baru terus karena rumah saya di Solo. Oke. Jauh, kalau Bandung Solo kan jauh. Nah ada opportunity di Jogja, saya nyoba. Baru akhirnya pindah. Akhirnya karena apa ya, rumah Solo bagaimanapun mulai kecil itu di Solo, supaya lebih dekat maka di Jogja. Tapi namun kalau ngomong dunia kampusnya, maksudnya sebagai dosen di, apakah tetap bisa menikmati di vokasi UGM ini, Mbak Rita? Iya sama sih Pak. Bisa menikmati? Bisa. Nggak terpaksa? Nggak. Karena kan kadang-kadang ya Mbak Rita sebagai masih generasi muda kan kadang-kadang kan kerja itu kan karena pengen dekat dengan keluarga atau pengen dekat calon pada waktu itu mungkin akhirnya kemudian harus bergeser, tapi selanjutnya di Jogja menikmati ya. Di sekarang pun kan partner kami juga partner saya juga muda-muda semua Pak. Oke. Jadi ya pace-nya sama. Oke. Mbak Rita, ngomong-ngomong sebagai dosen UGM itu mulai 2021. Tahun ini Pak. Oh tahun ini? Baru 1 semester jalan. Oh 1 semester jalan, masih fresh untuk UGM, vokasi UGM. Nah sekarang adalah pertama kali masuk ke sana. Apa yang ditampilkan Mbak Rita sebagai ya orang yang paham tentang dunia rekayasa teknologi tadi? Gimana Pak maksudnya? Maksudnya gini, kan setiap orang itu kan taunya awalnya itu kan dari jasa, terus kemudian Mbak Rita dimohon untuk ngajar di vokasi UGM di teknologi rekayasa. Lah, apakah kampus langsung percaya Mbak Rita itu mampu? Karena kan perempuan ya, mohon maaf itu kan kebetulan saya itu kan kelompok tua yang ngaku sendiri ini, yang belum tentu yakin seseorang itu mampu untuk ini paham tentang dunia software itu loh. Dan Mbak Rita kan termasuk orang, masa sih meskipun memang ITS ataupun Melbourne University tapi kan belum terbukti. Bagaimana pada waktu itu meyakinkan kepada UGM? Kan sebenarnya dulu tuh ada seleksinya banyak Pak. Oh seleksinya banyak. Jadi nggak hanya interview. Ya interview kan mungkin non teknikal ya. Tapi untuk teknikal pun kita juga ada ujian tertulisnya. Oh intinya prosesnya memang dengan yang jelimet akhirnya lolos gitu ya. Nah, sesudah lolos langsung ngajar. Langsung ngajar. Online. Ngajar pertama kali apa? Kalau di UGM apa? Di UGM. Di vokasi UGM. Ada arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak. Pada waktu kuliah Mbak Rita itu kan mendapatkannya dengan langsung ketemu dengan dosen. Tapi Mbak Rita ngajarnya online. Iya. Apakah tidak kesulitan? Ngajar online
Sebenarnya udah terbiasa kan, Oh, karena malah justru saya Hah? sebelumnya kan di Telkom pun juga online 1,5 tahun. Oke. Jadi adaptasinya sudah sebelumnya berjalan, terus ya baru kemarin tinggal Jadi- dilanjutkan sebenarnya kalau kesulitan online atau Jadi Mbak Rita itu memang daring. generasi online ya. Karena sudah teruji maksudnya pada waktu pandemi ini. Lah, menghadapi para mahasiswa yang mungkin beragam ya Mbak Rita, apakah tidak kesulitan untuk apalagi UGM, vokasi UGM ya? Vokasi UGM itu bukan identik dengan seperti ITB, ITS, tapi kan UGM, universitas. Apakah Mbak Rita tidak kesulitan untuk menghadapi para mahasiswa di sana? Kalau mahasiswa sebenarnya malah kalem-kalem. Oh, malah Yang kalem-kalem. kesulitan tuh malah buat kita dapetin feedback dari mereka. Jadi Oke. kurang aktif gitu biasanya kan, malu kayaknya tuh kalau mungkin karena di Jogja ya, di Jogja Jawa Tengah kebanyakan ya malu, nggak mau jawab. Ya, malu-malu tapi mau ya. Jadi harus beneran digali lagi, Digali. ini bisa atau enggak. Tapi kan kalau ngomong online kan kesulitan itu mestinya. Iya, sulit. Sulit ya. Iya, sulit. Keterbatasan mungkin itu juga, Pak. Meskipun sebetulnya kalau ngomong kapasitas kemampuan mahasiswa itu sebetulnya mampu Iya, mereka. cuma nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke lah. Untuk bisa menghidupkan suasana itu bagaimana caranya? Biasanya Hmm. kadang saya paksa online, saya paksa on cam. Oke, mahasiswa dipaksa. Kalian kalau menjadi mahasiswanya Bu Rita, siap off cam tapi sekarang on cam. Sekarang sudah mulai Ketemu. sudah ketemu langsung ya. Seandainya masih daring ada sebuah harus on cam. Mbak Rita, kalau secara itu teoritis, secara praktis bagaimana memahamkan atau mempraktekkan seperti itu, Mbak Rita? Mempraktekkan. Maksudnya keilmuan yang teoritis diberikan kepada mahasiswa tadi loh. Kan itu kan kalau hanya teori didengarkan mahasiswa, bertanya mahasiswa kepada Bu Rita itu kan sesuatu yang masih belum terlihat kan. Pada saatnya kan apalagi di vokasi kan banyak praktek Iya. kan. Bagaimana selanjutnya? Nah, sebenarnya kan kita juga ada praktikum selain teori tadi. Oke. Oke. Nah, jadi mata kuliah praktikum itu bahkan durasinya jauh lebih lama Oke. daripada yang teori. Oh gitu. Jadi prakteknya pasti mereka dapat lebih banyak. Nah, dari situ kan pasti mereka ada project-project yang dilakukan. Oke. Nah, itu nanti kelihatan yang beneran bisa atau enggak. Itu Oke. kan kelihatan di akhir ketika mereka demo. Biasanya ada progres tengah-tengah ketika UTS, pas UAS nanti didemokan akhirnya. Nah, itu kualitasnya udah kelihatan dari situ biasanya. Lah, deteksi Mbak Rita sebagai pernah yang kuliah S1 dan pernah kuliah S2, kemudian dihubungkan dengan mahasiswa saat ini, apakah lebih bagus atau sama atau lebih kurang daripada tahun Mbak Rita waktu studi? Kalau saya merasanya malah sekarang tuh lebih enak ya, lebih diajari gitu. Kalau dulu itu aplikasi mobile itu saya nggak pernah belajar. Oke. Jadi di mata kuliah saya malah nggak ada sama sekali. Terus jadi saya kerja pertama kali disuruh membuat aplikasi itu disuruh belajar dulu sendiri di kantor. Ini kamu nanti job desk-nya ini ada project existing yang harus diteruskan. Belajar dulu seminggu. Yang mana itu di waktu di perguruan tinggi tidak ada? Nggak ada. Oke. Sama sekali nggak diajarin. Tapi Mbak Rita waktu itu bisa. Bisa. Kalau dihubungkan dengan mahasiswa sekarang, mereka seharusnya lebih Harusnya bagus lebih hasilnya mudah, ya. seharusnya. Oke. Karena kan sekarang kurikulumnya ada, terus habis itu role-nya ada. Oke. Jadi tinggal, enak kalau misalnya saya mau jadi Android developer atau mau jadi iOS developer, ya udah tinggal ngambil mata kuliah mobile application. Di situ latihan dulu, besok pas kerja ngelamar langsung sudah bisa, jadi nggak perlu belajar. Tidak perlu belajar langsung. Cukup mendasarkan pada keilmuan dari kampus, mereka langsung bisa. Lebih enak. Tadi saya mendengar kalimat Android developer. Mungkin pemirsa itu pengen tahu, karena saya sendiri juga pengen tahu. Itu maksudnya gimana? Kalau yang saya tadi kan iOS developer. iOS developer. Itu berarti membuat aplikasi programming untuk platform iOS. Oke. Kalau Android, ya handphone Bapak nih Android. Jadi Misalkan buat aplikasi ini handphone, misalkan aplikasi, membuat aplikasi Yang di sini. apapun aplikasinya. Iya. Oke. Jadi mau bikin aplikasi apa,
ya di sini, tapi platformnya dijualnya di sini. Tergantung kebutuhan sang konsumen. Pengennya apa? Mau dibikin di sini, mau dibikin di iOS, atau mau hybrid, dua-duanya bisa. Kalau Mbak Rita sebagai dosen itu pasti mampu, saya percaya. Tapi kalau mahasiswa diploma bahasanya apa? Vokasi itu? Sarjana terapan. Sarjana terapan, mampu nggak seperti itu? Mampu lah, Pak. Oke. Oh, jadi hebat ya? Kan udah belajar banyak. Tapi kan kalau semua mampu, apakah itu tidak menjadi ancaman terhadap dunia software atau rekayasa teknologi? Kan kualitas setiap mahasiswa juga pasti beda toh, Pak. Dari ketika mereka mengerjakan tugas pun ya kelihatan, ya semua mampu bisa. Tapi mana yang bagus kan terlihat. Ketika udah jadi, terus habis itu ditanya-tanya, apakah sebenarnya paham atau emang cuma menirukan tutorial, itu kan pasti tahu, kelihatan. Oh, karena memang kadang di tutorial itu ada ya. Nggak ngikutin kan bisa, oh ternyata jadi, tapi ngerti atau enggak. Karena kan ketika dikasih case baru, takutnya kalau misalnya cuma ikuti tutorial nggak paham, kan mereka juga bingung, oh kalau ngerjain ini gimana. Oke, itu 1 semester di UGM, vokasi UGM. Jadi kan masih 1 semester kan? Masih 1 semester. Lah, jangka ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, Mbak Rita akan punya gambaran nggak untuk mengembangkan sebagai dosen di vokasi UGM itu? Mungkin kalau 5 tahun ini, mungkin kalau beberapa tahunnya saya mungkin harus sekolah dulu, Pak. Oh, Bapak pimpinan, Ibu pimpinan, mohon izin ya, Mbak Rita mau sekolah lagi S3 ya, mohon diizinkan nanti supaya lebih hebat lagi. Tapi harus kembali lagi ke vokasi UGM kan? Oke. Rencananya nanti sekolah kemana? Kalau plan masih di Asia aja, karena kan kemarin sudah ke negara barat. Sekarang geser ke Asia. Cuman untuk nextnya nanti aja lah, Pak. Itu sekarang takutnya nggak tahu besok-besok. Tapi kan memang kita nggak tahu takdir ya. Tapi kalau kita merencanakan itu asik. Hanya kalau ngomong teknologi, kalau seperti ke Jerman, seperti ke negara-negara Eropa bagus ya kelihatannya ya. Tidak hanya di Australia kelihatannya. Yang menonjol malah sebenarnya Amerika. Oh, malah Amerika? Ya, kan banyak startup yang dari situ. Oke. Tapi kok tidak dikenal ya Amerika menjadi referensi untuk studi di sana teman-teman? Justru dikenal, Pak. Ya, udah pernah dengar Silicon Valley. Nah, itu beberapa startup yang sukses itu kantornya biasanya di situ semua ngumpul gitu. Jadi kayak satu incubation gitu. Nah, itu di situ semua perusahaan bagus-bagus. Ini terlihat kan orang yang memang ahlinya dengan orang yang tidak ahlinya. Kalau saya bukan ahlinya kan nggak paham dunia. Kayak Facebook. Oh iya. Ya, itulah sejenis itu, Pak. Jadi suatu saat mungkin S3-nya sangat mungkin ke sana, mungkin. Ya bisa. Bisa, oke. Tapi ya memang penuh godaan di sana karena kan kalau sudah digoda di sana bisa-bisa nggak mau pulang ke Indonesia. Itu di mana aja bisa sih, Pak. Kalau digoda, Bapak. Nggak harus di Amerika loh. Karena kan sudah banyak fasilitas di sana sehingga untuk pulang ke tapi saya percaya ini Bapak Ibu pimpinan vokasi UGM akan memberikan tali yang kuat supaya Mbak Rita kembali ke Indonesia. Lah, tetapi sebelum berangkat Mbak Rita, apakah cukup menyiapkan mengajar secara biasa atau mungkin ada sebuah target sebelum saya berangkat S3 maka mahasiswa saya harus misalkan 50% atau 75% diterima di berbagai lembaga bla 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 gitu. Atau gimana Mbak Rita? So far mungkin kalau di kami yang kurang itu exposure keluar. Jadi kalau misalnya daftar kalau sekarang kan ada MBKM. Nah, itu pun mereka udah banyak apply sendiri. Kita kan juga ada beberapa mitra. Nah, itu banyak yang keterima, terus ngambil 1 semester kerja di situ, kemudian nanti diekivalensikan mata kuliahnya. Nah, cuman yang kalau kurang ini mungkin target buat keluar, buat dapat exposure internasional, itu sih mungkin yang kurang, Pak, yang harus di-push lagi. Intinya teman-teman vokasi UGM sebelum lulus mereka sudah membuat deal dengan lembaga waktu magang ataupun yang lainnya dahulu, sehingga ketika lulus langsung sudah dapat kerja gitu ya. Dan menarik di juga vokasi ya. kan sebenarnya sudah ada kerjasamanya juga kan. Cuma itu yang belum diambil sama mahasiswa kami. Jadi kalau begitu
Saya juga kadang-kadang ngiri ya, maksudnya di kampus saya yang mungkin memang berbeda sih, sosial, teknologi, tapi sosial memang berbeda kerjaannya, hanya ini ketika mau program magang saja langsung deal terkait dengan sebuah pekerjaan, menarik. Mbak Rita, selanjutnya kalau ngomong em, dari sekian mahasiswa itu, kalau mereka tidak mampu untuk mengikuti irama, bagaimana yang diterapkan oleh Mbak Rita kepada mereka? Di tengah-tengah. Misalkan untuk mengikuti iramanya Mbak Rita sebagai dosen yang untuk maju itu kesulitan, bagaimana? Hmm, biasanya saya ngikutin Oh, malah ngikutin mereka. ngikutin kuisnya aja. Oke. Karena kalau dipaksakan, ya mereka nggak bisa menerima. Oke. Jadi malah jomplang. Oke. Jadi malahan mengikuti mereka. Kelihatannya kita panjang lebar ya ngobrolnya nggak tahu, tapi saya ingin closing statement untuk para pemirsa ini supaya mereka juga bersemangat sih untuk mengenal rekayasa, teknologi rekayasa. Silakan Pak Rita. Eh, saya Ya. buat siapa nih Pak Nadi? Ini untuk pemirsa, jadi bagaimana dunia rekayasa teknologi di Indonesia merespon zaman, maksudnya para mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, jadi kan kalau sekarang kan teknologi itu selalu evolving. Oke. Jadi selalu berkembang. Nah, dulu teknologinya apa, sekarang ada machine learning, ada data science atau apa. Ya buat yang mau keeping up, ya harus tetap update. Jadi nggak boleh belajar sampai di sini aja udah cukup, karena teknologi selalu berkembang, selalu berubah. Jadi harus diikuti. Itulah Mbak Rita, luar biasa. Saya menjadi lebih paham banyak hal terkait dengan teknologi rekayasa, nggak tahunya menjanjikan luar biasa. Itulah pemirsa Mbak Rita yang lika-liku kehidupannya menarik, kalian juga bisa mengikutinya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Close Mbak Rita.